Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua, Kitab Suci. Dalam program ini, kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Di episode terakhir, kita mulai dengan pengantar surat pertama Petrus, yang adalah salah satu surat gerejawi yang ada dalam Perjanjian Baru. Hari ini dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mempelajari ayat 1 dan 2 dari pasalnya yang pertama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Moheb Nasif dan Dr. Adel Habib. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya akan membaca ayat 1 dan 2 dari pasal yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara Adel, apa yang menjadi doktrin dasar Kristen yang ada pada ayat pertama atau di 2 ayat pertama? Ayat 1 dan 2 saudara ayat memberikan 5 kebenaran Kristiani yang luar biasa indahnya. Yang pertama adalah kebenaran Tritunggal. Ketika ia berkata di ayat 2, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, inilah Sang Bapa. Dan ia berkata, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat, ini adalah Roh Kudus. Kemudian kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi dalam satu ayat dia mengumpulkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas. Oke. Doktrin kedua adalah kebenaran dari pemilihan, yaitu orang yang dipilih. Yang ketiga adalah pengudusan roh untuk ketaatan. Doktrin keempat adalah percikan darah Yesus Kristus. Kebenaran kelima adalah pengetahuan sebelumnya tentang Allah Bapa. Jadi ada 5 kebenaran indah di ayat 1 dan 2. Oke. Dr. Moheb, di ayat pertama, dia mengarahkan kata-katanya kepada orang-orang buangan dan menggambarkan mereka sebagai orang-orang pilihan. Faktanya, kata ini, orang-orang pilihan, membawa kita pada suatu kebenaran yang sangat penting, yaitu kebenaran dari pemilihan. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kebenaran pemilihan? Surat ini ditulis untuk orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Sedangkan keunggulan Kristiani adalah orang-orang yang beriman secara individu, adalah orang-orang terpilih oleh Bapa sejak selama-lamanya. Mereka dikenal sebagai individu. Roma 8 mengatakan yang dipilihnya dari semula dalam keabadian. Sebelum penciptaan manusia, sebelum kejatuhan dan masuknya dosa, ada tujuan kasih abadi di hati Allah Bapa kita. Ketika dia memilih berdasarkan kedaulatan mutlaknya dalam kasih karunia, kita belum ada dan kita belum berbuat baik ataupun jahat. Namun dia telah mengetahui kita sebelumnya dan menentukan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran dari anaknya. Keistimewaan umat Kristiani kita adalah bahwa Allah melalui kasih karunia telah merencanakan dan memilih kita. Dan menggunakan kedaulatannya dalam kasih karunia-Nya
untuk menghibur orang-orang miskin dengan kekal bersamanya di rumahnya. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Allah sedang melakukan proyek khusus untuk kita, bahwa kita semua ini adalah objek rahmat dan kasih-Nya. Dia bermaksud memberkati kita dengan segala berkat dan menyenangkan kita dengan berada di hadapannya. Dia mengasihi kita, berbahagia dengan kita, dan akan menempatkan kita di hadapannya karena kita adalah hasil karyanya, karya agungnya. Dia menyenangkan dirinya sendiri dengan mempunyai banyak anak laki-laki yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, di sekitar anaknya, dan di rumah yang kekal. Ini adalah proyek Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebelum penciptaan, sebelum kejatuhan dan masuknya dosa. Mohon ingatkan kami tentang bagian-bagian Alkitab lainnya yang dapat disandingkan untuk mengintegrasikan konsep pemilihan tersebut. Kita tidak dapat menetapkan doktrin mendasar seperti itu hanya berdasar satu referensi Alkitabiah. Kita telah menyebutkan Roma 8 ayat 29 sampai 30 dan juga Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Dan di sini 1 Petrus 1 ayat yang pertama dan kedua. Dalam Roma 9 ia juga berbicara tentang kebenaran pemilihan dan mengacu pada kisah Yakub dan juga Esau. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Tuhan tidak memilih orang-orang tertentu untuk dimasukkan ke dalam neraka atau kehancuran, tetapi memilih orang-orang tertentu dan mengangkat mereka ke dalam hidup yang kekal. Dia mengasihi semuanya dan mengutus putranya sebagai pendamaian bagi semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Dia telah memanggil semua orang. Injil diberitakan kepada seluruh ciptaan di kolong langit. Kristus memberikan undangan umum kepada semua orang. Marilah kepadaku, itu tidak berkata semua yang terpilih, tetapi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil. Jelas bahwa dia menawarkan undangan sambil memaknai apa yang dia katakan. Amsal pertama berkata, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Masalahnya bukan karena dia tidak memilih mereka. Masalahnya adalah mereka menolak panggilan yang ditawarkan. Mereka menolak kasih yang telah berkorban dan memberi. Sang anak di kayu salib. Jadi orang-orang pilihan tidak mendapat kehormatan untuk masuk surga, dan mereka yang binasa tidak punya alasan untuk masuk ke neraka. Benar, ini adalah Baik. tanggung jawab manusia dan ini adalah garis yang sangat jelas. Dan pada saat yang sama, pemilihan rahmat dan ini merupakan garis yang sangat jelas. Ini menyangkut orang-orang yang beriman, kita tidak pernah tahu apapun tentang pemilihan ini. Kita ditawarkan panggilan dan Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menerima panggilan itu. Dan ketika kita datang kepada Kristus, kita telah mengetahui bahwa kita adalah umat pilihan sejak kekekalan. Jadi secara alamiah, kita hanyalah pelanggar yang akan binasa, dan siapapun di antara kita pada dasarnya akan menolak undangan yang diberikan Dia untuk akan datang menolak. kepada Tuhan. Namun Roh Kudus menghampiri mereka yang terpilih untuk melunakkan hati mereka. Agar mereka menerima undangan ini, maka kita sama sekali tidak punya bagian dalam penerimaan panggilan Tepat tersebut. sekali. Saudara Adel, mungkin salah satu pemirsa bertanya, lalu bagaimana dengan kehendak bebas manusia dalam memilih? Memang benar bahwa Tuhan telah memilih. Namun meskipun dia memilih orang-orang tertentu untuk hidup kekal seperti yang kita pahami dari saudara Moheb, Tuhan tidak menyatakan daftar orang-orang yang dia pilih. Bukan daftar seperti itu yang memuat nama-nama orang yang berhasil di bangku SMA sehingga siapapun yang tidak masuk dalam daftar dianggap gagal. Tidak, Tuhan memilih tapi pilihan tetap ada di hatinya. Dia tidak menyebutkan nama-nama orang terpilih. Di sisi lain, Tuhan telah memberi manusia kesempatan untuk bertobat. Dia menawarkan kesempatan itu beberapa kali. Tuhan berbicara dalam satu cara dan dalam dua cara dengan berkata, kepadamu kuberhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Siapapun yang menanggapi suara Roh Kudus dan menanggapi ketukan kasih karunia dan membuat keputusan nyata untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, akan mengetahui setelah yakin bahwa dia termasuk orang-orang pilihan. Baik. Maka tidak perlu seseorang bertanya-tanya apakah dia termasuk orang pilihan atau tidak, melainkan harus mengindahkan panggilan Roh Kudus. Dalam melengkapi pembicaraan ini, Dr. Moheb,
Ia berbicara tentang mereka yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Mungkin salah satu pemirsa akan berkata, saya setuju dengan Anda mengenai masalah pemilihan. Tuhan memilih, tetapi dia memilih orang-orang yang telah dia ketahui sebelumnya. Bahwa ketika mereka ditawari panggilan tersebut, mereka akan menerimanya. Ini adalah penjelasan dari yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bahwa pada tahun tertentu, panggilan itu akan dikabulkan kepada orang tertentu dan dia akan menerimanya. Maka Allah memilih orang tersebut terlebih dahulu, mereka yang akan menyambut panggilannya. Hal ini sudah diketahui sebelumnya, bukan berdasarkan pemilihan. Sebenarnya Tuhan mengetahui segalanya. Selain itu, tidak ada yang baru dalam konsep seperti ini. Konsep ini sangat lemah dan tidak ada hubungannya dengan kebenaran pemilihan. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan memilih sesuai dengan prapengetahuan Allah Bapa? Artinya dia menggunakan kedaulatannya yang mutlak dan juga kekal. Karena kasih karunia untuk memilih dan ditentukan dari semula manusia untuk hidup kekal, dia bebas. Bukanlah sesuatu yang baru bahwa Tuhan itu bebas dan berdaulat. Jika kita mengabaikan kebebasan mutlak dan kedaulatannya, maka dia bukan Tuhan. Bagaimana bisa orang itu bebas? Untuk menolak atau menerima Kristus, padahal Tuhan tidak bebas. Apakah terlalu berlebihan bagi Tuhan untuk bebas? Tidak, dia bebas. Dan Alkitab penuh dengan pembicaraan tentang kedaulatan mutlak Allah. Nebukadnezar berkata, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Oke, Dia menciptakan orang-orang yang berbeda dan menempatkan mereka di negara-negara Yang kedaulatan dan dalam situasi yang berbeda. Menurut kedaulatannya, dia bebas. Dan ketika dia menggunakan kebebasannya, dia tidak menggunakannya untuk membuat bejana untuk penggunaan yang tidak terhormat atau membinasakan yang dikehendakinya. Dia menggunakan kedaulatannya untuk mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia dan menentukan takdir manusia untuk hidup yang kekal. oke. Roma 9 mengatakan, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Iya, Dia tidak mempersiapkannya sebagai orang percaya. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. saya tidak setuju bahwa Allah memilih dalam kekekalan orang-orang yang telah dia ketahui sebelumnya bahwa mereka akan menerima dia sepanjang waktu. Karena jika Tuhan berpikir seperti ini, maka semua pekerjaannya adalah reaksi dan bukan tindakan. Ini terdengar seperti dia memilih orang-orang yang dia tahu akan menerima panggilan itu dan akibatnya mengatribusikan penghargaan kepada manusia. Seolah semua keputusan Tuhan merupakan reaksi dan bukan tindakan Ya. mutlak menurut kedaulatannya. Dan karenanya pemilihan menjadi sedikit karena didasarkan pada keputusan manusia. Kita Tepat. akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Para teolog mencoba membantu kita memahami dua kebenaran pemilihan dan pengetahuan sebelumnya yang sering kali sulit dipahami oleh sebagian besar orang beriman. Misalnya saja ketika kita mendengar pepatah, setelah kita menyadari hak mutlak Tuhan dan kedaulatannya atas ciptaannya, dan kesadaran bahwa dia memiliki tujuan di balik semua yang dia lakukan, kebenaran yang berkaitan dengan doktrin pemilihan muncul sebagai hasil alami dari fungsi Tuhan tersebut. Pemirsa terkasih, mendengar pepatah ini, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan mutlak dan bahwa alam semesta yang kecil ini adalah milik Dia dan Dia yang menciptakannya. Kita tidak tahu kenapa Tuhan menciptakan alam semesta dengan cara ini. Tapi karena Dia Maha Tahu, yaitu Dia mengetahui segalanya, dan karena Dialah pemilik kedaulatan mutlak, tidak ada keraguan bahwa Dia dapat melakukan apapun yang Dia inginkan, sesuai dengan kepribadian dan juga sifatnya. Saya punya pertanyaan di ayat yang 2 tentang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus. Kita telah belajar bahwa Roh berarti Roh Kudus. Apakah Roh Kudus memerlukan pengudusan dan apa yang dimaksud dengan ketaatan? Terkait dikuduskan oleh Roh supaya kita taat pada Yesus. Kekudusan siapa? Pengudusan roh untuk ketaatan adalah pekerjaan pertama yang dilakukan Roh Kudus bersama kita pada awal kehidupan kita bersama Kristus. Di awal Kejadian 1 kita membaca
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah berjuang bersama orang berdosa. Dia berjuang bersama saya ketika saya masih berdosa. Dan saya seperti semua orang lainnya berada dalam situasi ketidaktaatan dan penolakan. Sampai dia mulai dalam diri saya keputusan pertobatan yang sejati. Dan ketika saya menerima Kristus, Roh Kudus telah melakukan sesuatu yang disebut pengudusan roh, artinya dia menguduskan dan memisahkan saya dari kalangan orang-orang yang durhaka dan tempatkan saya di posisi ketaatan di antara mereka yang disebut anak-anak yang taat. Ketaatan di sini berarti ketaatan saya kepada Tuhan, sama seperti ketaatan Kristus kepada Tuhan. Baik, ada tambahan Dr. Moheb? Jika seseorang perlu memahat batu dari gunung, dia mendefinisikan batas-batas batu terlebih dahulu. Lalu dia menggunakan alat pemotong batu untuk memisahkan batu ini dari kumpulan-kumpulan gunung yang besar. Proses menentukan batas-batas dan memotong bagian jahat yang terkutuk dari dunia ini Pengudusan. mewakili pengudusan roh. Yang dapat diterjemahkan menggunakan istilah surat ini sebagai kebangunan rohani dan juga kelahiran. Baik. Jadi bagian tertentu dari gunung itu dipilih dan kemudian bagian gunung ini ditentukan dan dipisahkan dari gunung. Tepat. Hal ini membawa kita kembali pada pernyataan bahwa kehendak manusia benar-benar tidak taat karena Tepat. kejatuhan. Jadi seandainya manusia diberikan pilihan untuk menerima atau menolak, semua akan menolak. Namun bagi orang-orang pilihan, pengudusan roh membuat kehendak mereka dilunakkan sehingga mereka terlepas dari lingkaran ketidaktaatan untuk menerima panggilan dan menerima karunia Tuhan. Dalam semua kasus kita tidak punya usaha apapun, tetapi Roh Kuduslah yang berusaha. Benar begitu? Benar. Salah satu pemirsa yang menyaksikan kita mungkin bertanya-tanya sambil berkata, "Saya bingung, bagaimana saya tahu kalau saya termasuk orang terpilih ataupun tidak?" Manusia tidak bertanggung jawab untuk mengetahuinya. Tanggung jawabnya untuk menerima panggilan yang ditawarkan kepadanya. Ketika pengkhotbah yang menyampaikan firman kepadanya berkata kepadanya, Allah mengasihimu, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untukmu dan memberikannya untukmu. Dan ini adalah bukti terkuat bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan menawarkan panggilan kepada Anda, Tuhan siap mengampuni dosa-dosa Anda berapapun jumlahnya. Menerima Anda dan membenarkan Anda, membukakan surga untuk Anda, dan menjadikan Anda ciptaan yang baru. Anda hanya perlu datang kepadanya. Tanggung jawab manusia adalah Menerima panggilan tersebut. tidak bertanya-tanya Benar. apakah dia terpilih atau tidak dan berasumsi bahwa jika dia terpilih maka Tuhan akan membawanya ke suatu tempat. Jadi tanggung jawab seseorang adalah menentukan posisinya terhadap seruan tersebut. Apakah menerima atau menolak. Tepat. Dan dia akan masuk neraka karena dia menolak seruan tersebut, bukan karena terpilih atau tidak, karena pemilihan adalah sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Tapi jika saya bertobat dan menerima Kristus, niscaya kelak akan ada bukti-bukti yang menguatkan saya termasuk orang-orang pilihan. Apa saja tanda-tanda orang pilihan? Sebagian orang percaya bersikap skeptis dan tidak tahu apakah mereka termasuk orang pilihan atau tidak. Di antara orang hidup atau mati. Apa saja tanda-tanda umat pilihan yaitu mereka yang sudah dilahirkan kembali? Sama seperti bayi yang lahir normal. Hal pertama yang membuktikan bahwa bayi ini masih hidup adalah begitu ia lahir, ia menangis. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Artinya dia berdoa. Dikatakan tentang Saulus dari Tarsus setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ia sekarang berdoa. Hal kedua adalah bahwa bayi hidup menyusui. Dia cepat lapar dan suka diberi susu. Petrus mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Susu adalah firman. Anak inilah yang muncul dalam suasana keluarga Tuhan dan menjadi satu dari anak-anak Tuhan, mengasihi semua anak Tuhan. Kasih menjadi ciri yang terpilih, anak-anak Allah yang sejati. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Hal yang keempat adalah kehidupan yang benar. Rasul Yohanes menguraikan, hal ini karena Tuhan itu kasih, dialah yang mendapat sifat Tuhan. Pasti akan mengasihi, Tuhan itu terang. Supaya orang percaya hidup dalam kebenaran dan kesucian yang nyata, dan menolak kejahatan serta mengusirnya, sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan pernah bisa hidup di dalam dosa. Kasih dan kebenaran. Dia bisa mengendalikan keinginannya,
Mendisiplinkan tubuhnya dan menjaganya tetap terkendali, pertemuan adalah bukti kehidupan. Perjuangan internal merupakan bukti adanya dua kodrat dan bahwa manusia dilahirkan dari Tuhan. Dua tanda terpenting adalah kerinduan yang terus-menerus terhadap Kristus dan terhadap firman. Artinya saya senang duduk bersamanya, mendengarnya, dan membaca Alkitab, dan berada di hadiratnya. Semua ini adalah tanda-tanda nyata yang menegaskan bahwa seseorang telah dilahirkan dari Tuhan. Selain itu, penolakan terhadap kejahatan. Saya harus lari dari kejahatan. Bukan karena konsekuensinya, tapi karena kejahatan menyakiti hati Tuhan. Ini adalah dua tanda yang sangat penting yang menunjukkan apakah seseorang dilahirkan kembali atau tidak. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 2 berkata, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikannya. Kita memerlukan penjelasan dari bagian ini. Dr. Adel, kita tahu apa itu pengudusan roh untuk ketaatan. Kita perlu mengetahui apa itu percikan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saudara, ayat konsep percikan darah sangat umum di Perjanjian Lama. Misalnya dalam Keluaran pasal 12, ketika Tuhan berbicara kepada mereka tentang pengorbanan domba Paskah dan memercikan darah pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah. Contoh lain dalam Imamat 16, imam besar biasanya masuk ke Rumah Kudus tahun sekali. Pada hari pendamaian dengan darah korban penghapusan dosa, di tangannya dan mercikannya pada tutup pendamaian dan di depan tutup pendamaian. Tutup pendamaian mempunyai dua kerup malaikat penghakiman di atasnya, seolah-olah darah yang dipercikan. Pada tutup pendamaian menjamin penebusan selama setahun dan harus diulangi lagi pada hari raya pendamaian di tahun berikutnya. Jika kita menerapkan hal ini pada darah Kristus yang jauh lebih berharga dan lebih besar, menurut saya percikan darah Kristus mewakili dua gagasan. Yang pertama adalah pemurnian dan yang kedua adalah perlindungan dan keselamatan. Alkitab berkata, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan juga penulis dari surat Ibrani berkata, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Beberapa orang menjadi bingung terkait permasalahan dari darah dan mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan yang dihadirkan dalam Alkitab ini adalah pencinta darah dan pengorbanan? Mengapa darah? Saya perlu tahu mengapa darah diperlukan dalam pengudusan dan dalam penyucian. Mengapa harus ada darah untuk penebusan? Mengapa darah? Imamat 17 mengatakan karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Darah artinya ada nyawa yang dipersembahkan. Konsep ini sudah sangat tua. Pengorbanan pertama telah dipersembahkan ketika dosa masuk pertama kali. Tuhan bertindak sangat bijaksana pada hari itu, ketika Dia pergi ke manusia yang berdosa dan bersembunyi di balik pepohonan. Tuhan bisa saja menghancurkan orang yang melanggar perintah serta menghina Tuhan di hadapan seluruh ciptaan, di hadapan semua malaikat, dan di hadapan setan. Aku berkata kepadamu, kamu pasti akan mati, tetapi setan berkata kepadamu, kamu pasti tidak akan mati. Kau percaya kepada iblis dan mengingkari aku, jadi aku akan menghancurkanmu. Jika Tuhan melakukan hal ini, dia akan kalah dan setan akan memenangkan ronde tersebut. Namun agar Tuhan tidak kehilangan manusia, dan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, Dia menghadapi situasi ini dengan suatu pengorbanan. Kamu tidak akan mati, tetapi orang lain akan mati. Ini adalah pertama kalinya Adam melihat pemandangan pembantaian dan juga pertumpahan darah. Tak diragukan bahwa ia sangat kesal melihat nyawa hewan tak berdosa itu dikorbankan dan darahnya tertumpah, dan pemandangan ini pasti sudah terpatri dalam dirinya. Kemudian korban ini dibakar dengan api. Semua ini karena Tuhan telah dihina dan penebusan harus dilakukan melalui pengorbanan. Dan kata darah disebutkan 427 kali di dalam Alkitab. Iya. Senang sekali bahwa ia berkata di awal suratnya dan penerimaan percikan darahnya. Dia ingin mengatakan bahwa semua yang dimaksud dengan darah dalam perjanjian lama adalah darah Yesus Kristus. Allah memerintahkan persembahan korban karena Dia menilai darah dari Putranya. Tuhan Yesus Kristus. Dr. Moheb, saya butuh komentar tentang kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Rasul menganugerahkan rahmat dan kedamaian kepada orang-orang beriman yang berada dalam penyebaran dan yang merupakan pendatang dan penderita. Dan sedang melalui keadaan sulit, mereka membutuhkan kasih karunia untuk mendukung, memperkuat, dan membesarkan mereka, dan mereka membutuhkan kedamaian di tengah keadaan yang sulit. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Halo semua. Hari ini kita mempelajari ayat 1 dan 2. Apa saja doktrin dasar yang ada di dalamnya? Ada 5 doktrin dasar dalam ayat 1 dan 2. Pertama, Trinitas. Kedua, pemilihan orang-orang terpilih. Ketiga, pengudusan roh untuk ketaatan. Lalu keempat, penyucian dengan percikan darah Yesus. Kelima, pengetahuan tentang Allah Bapa. Baik, bagaimana Ya, menurut Anda? bagus. benar. Rasul Petrus berbicara tentang pemilihan. Bagaimana dia menjelaskan konsep pemilihan? Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang pemilihannya dilakukan secara kolektif sebagai suatu bangsa oleh Yehova. Di sini dia berbicara tentang pemilihan jenis lain, pemilihan dari Bapa yang kekal. Dan ini adalah pemilihan individual, bukan pemilihan kolektif atau secara bersama. Dapatkah situasi manusia, keputusan manusia, atau penerimaan manusia menjadi dasar pemilihan? Pemilihannya dilakukan berdasarkan kedaulatan mutlak Tuhan dan wahyunya. Pertanyaan terakhir, apa maksudnya memercikan darah Yesus Kristus? Percikan darah merupakan hal yang lumrah dalam perjanjian lama, dimulai dari pemercikan darah pada kedua tiang pintu dan ambang pintu. Dan setiap kali imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus, dia harus memercikan darah ke altar. Di kursi Di belas kursi kasihan. belas kasihan. Di kursi belas kasihan, namun yang dimaksud dengan darah di sini adalah kehidupan yang dikorbankan untuk kita dalam perjanjian baru. Baik, jadi percikan darah menjelaskan tentang nyawa yang dikorbankan. Bagaimana menurut Anda? Benar. Benar. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode hari ini bahwa Alkitab mengatakan tentang darah, percikan darah Kristus. Ketika Allah melakukan penebusan terhadap manusia di perjanjian lama, dia akan melihat betapa berharganya darah Kristus karena seluruh darah korban mengacu pada darah Yesus Kristus. Nilai dari darah Yesus Kristus adalah hidupnya dan jiwanya ada di dalam darahnya. Ketika darah dipersembahkan atas nama seseorang, lalu ada seseorang yang meninggal atas namanya. Konsep ini bukanlah penemuan manusia. Tuhan memiliki apa yang disebut dengan konsep penggantian dan memiliki apa yang disebut dengan konsep penebusan. Pemirsa terkasih, Allah menyiapkan penggantinya untuk Anda. Dia telah menyiapkan penebus bagi Anda, dan penebus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingatkah Anda apa yang dikatakan tentang Abraham ketika dia membawa putranya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di salah satu gunung? Ingatkah Anda apa yang Tuhan persiapkan untuk mengganti anak Abraham? Anda ingat domba jantan itu? Anda ingat pembantaian besar-besaran? Ini adalah substitusi, dan ini adalah penebusan dan percikan darah Yesus Kristus. Apa posisi Anda dari darah Yesus? Apa posisi Anda dalam pekerjaan Kristus di kayu salib? Apa posisi Anda dibandingkan Kristus yang mati di kayu salib? Apakah Anda menerima Kristus, Juru Selamat yang telah disembelih sebagai Tuhan atas hidup Anda? Ataukah Anda baru mengenal Dia sebagai Nabi dan Guru yang hebat? Pengetahuan ini tidak menuntun Anda menuju kehidupan yang kekal. Terimalah Kristus yang mati demi Anda di kayu salib agar Anda memperoleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.